Makin saya mursyid Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Haji Taufik Hidayat, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, pemangku hajat Ibu Hajat Titi Wardiati, Bunda Haya, Prof. Priyatna, Bunda Dr. Sari, Ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, barokah guru mursyid, saya dan rombongan sekarang berada di Mekah. Ini merupakan hari terakhir dalam umroh kali ini, karena besok pagi jam 8 kita sudah check out ke Jeddah, kemudian ke Cina lagi, melaksanakan city tour di Cina. Hari ini kita ziarah ke Ma'la. Di Ma'la ada makom Sayyidatuna Khadijatul Kubro, Ibrahim binti Rasulillah, Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Zubair, dan ahli silsilah ke 35, 35 ya, itu Syekh Ahmad Khotib Sambas. 34, maaf, 34, Syekh Ahmad Khotib Sambas. Beliau dimakamkan dekat dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Beliau sangat berjasa atas thariqah yang kita jalani ini, karena beliaulah yang menggabungkan antara thariqah Qadiriyah dan Naksabandiyah. Beliaulah yang mentirakatkan amaliyah la ilaha illallah di pesantrennya yang berada di Jabal Kubais. Beliaulah yang menghidupkan zikir khafi dengan membaca seperti yang dilakukan oleh Syekh Bahauddin An-Naksabandi. Karena Naksabandi sekarang ini zikir hobinya bukan hanya membaca ismu zat saja, tapi zikir-zikir yang dibaca di dalam hati itu dikategorikan sebagai zikir hobi. Syekh Ahmad Khatib Sambas salah satu mursyid yang menguatkan, menegaskan bahwa zikir hobi tidak ada yang dibaca kecuali ismu zat, itu Allah. Maka beliau mendapatkan kemuliaan yang luar biasa karena yang mengamalkan amaliyah yang beliau hidupkan, yang beliau kembangkan, semakin lama semakin banyak. Ada pesan yang bagus dari beliau, ini merupakan penafsiran dari Al-Quran, adalah bahwa kita nanti akan diminta mengembalikan anggota tubuh dalam keadaan suci. Ketika anggota tubuh di dunia ini diturunkan di dunia dalam keadaan bersih, itu ketika bayi. Begitu pula ketika kembali kepada Allah, itu harus bersih juga. Mata harus bersih, tangan harus bersih, lisan harus bersih, anggota tubuh harus, semuanya harus bersih. Wa ma yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah
dengan hati yang bersih. Bukan hanya hati. Ini kalau dalam ilmu balaghah itlaqul juz'i li iradatil kulli. Bukan hanya hati saja yang bersih, tapi semuanya harus bersih. Maka banyak cara Allah membersihkan diri seseorang. Ada yang Allah kasih sakit dulu sebelum meninggal. Tujuannya apa? Biar membersihkan anggota tubuhnya. Tangannya bersih, kakinya bersih, matanya bersih. Di antara perkataan beliau, kita tidak mampu kembali kepada Allah dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang suci, kecuali dibantu oleh guru mursyid. Sebagaimana para sahabat dibantu oleh Rasulullah. Para sahabat memerlukan syafaatnya Rasulullah. Siapa? Ya, kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Kenapa mereka ingin dimakamkan di sana? Karena merasa tidak mungkin bisa kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Dia berharap dengan bersanding jasadnya dengan Rasulullah, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekelas Abu Bakar, sekelas Umar. Begitu pula Anas bin Malik, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sampai beliau ingin meninggal dunia, beliau minta kepada keluarganya, anaknya untuk meletakkan sehelai rambutnya Rasulullah di bawah lidahnya. Ini yang meriwayatkan Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti Allah yarham. Kenapa? Karena dia merasa belum bisa kembali kepada Allah dengan benar-benar bersih. Maka beliau meminta syafaat Rasulullah dengan mengatakan semoga adanya jasad salah satu yang dimiliki Rasulullah dalam tubuhku, aku dihindari dari api neraka. Jadi di antara kegunaan, di antara manfaatnya kemursidan adalah itu wa yuzakihim, bukan bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi wa yuzakihim, membersihkan diri kita, membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibersihkan diri kita, Allah turunkan keridhaan, Allah turunkan keselamatan baik di alam dunia, di alam barzah, alam kubur, atau ketika di alam mahsyar. Itulah yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, At-Tirmizi, Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah waqsatun fi mautihim wala fi kuburihim wala fi nusurihim." Tidaklah bagi orang yang menjadi ahli la ilaha illallah rasa takut, rasa kebingungan ketika dia meninggal dunia, ketika di alam barzah, dan ketika bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah ada yang menemani dia. Kenapa ada yang menemaninya? Karena telah ditazkiyahkan, telah dibersihkan oleh Allah sebab guru mursyid.
Ini eh, di antara nasihat dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Maka bersyukurlah. Tidak ada yang paling harus bersyukur ketika di dunia ini sudah merasakan memiliki guru spiritual, guru yang bukan hanya memberikan manfaat di dunia tapi juga di akhirat. Inilah perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum murid-muridku masuk ke dalam surga. Ini berlaku kepada seluruh ahli silsilah. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata dalam kitab Irsyadul Ibad, surah Ad-Dukhan pun seperti itu. Surah Ad-Dukhan dalam Al-Quran, dia akan berdiri di pintu neraka untuk menyelamatkan orang yang suka membaca surah Ad-Dukhan. Artinya, surah Al-Quran saja bisa memberikan syafaat, apalagi manusia yang kemuliaannya lebih mulia daripada bacaan. Al-Quran mulia, Al-Quran mulia, tapi manusia lebih mulia. Dan kemuliaan manusia jika jika di hatinya ada Al-Quran, ada kecintaan, maka lebih mulia lagi. Ini eh, apa namanya keistimewaan daripada guru mursyid. Maka beliau mendapatkan tempat yang luar biasa ketika meninggal dunia. Beliau itu seperti Khadijah. Beliau di Mekah ini selain mengajar, beliau juga berdagang. Beliau berdagang. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani juga gitu. Beliau berdagang, lalu ngajar. Berdagang, paginya dagang, malamnya ngajar. Tujuannya tidak mengharapkan kehidupan dalam mengajar. Mengikhlaskan hati dalam pengajaran. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.